Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang Id umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara yang berbahagia, ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Adha, kita tidak hanya mendengar gemuruh suara takbir yang saling bersahutan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di lubuk hati kita yang paling dalam, kita juga mendengar suara tawa dan tangis. Kita tertawa karena Idul Adha sudah berada di ambang pintu. Kita menangis karena kita khawatir kalau kita tidak mampu mengorbankan Ismail kita. Oleh sebab itu, khutbah Id ini berjudul meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimah, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah lembah Mina yang sepi, seorang ayah tengah duduk bersama anaknya. Ayah dan anak itu tidak lain dan tak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail anaknya. Pembicaraan mereka sangat hangat dan akrab, namun sangat mencekam. Mula-mula Nabi Ibrahim tidak kuasa membuka mulutnya. Kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Surat As-Saffat ayat 37 ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kata-kata itu ia ucapkan secara cepat agar tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa, dan Ismail menyadari akan kegalauan fikiran ayahnya. Lalu ia memecah kesunyian dan berkata, Qala ya abatif al ma tukmarun satajidu fihi insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Saudara yang berbahagia, pada saat yang sama iblis datang menggoda Siti Hajar. Wahai Siti Hajar,
apakah kalian berbahagia punya anak Ismail? Kata Siti Hajar, ya tentu saja bahagia, bahkan sangat bahagia. Kalau memang demikian, cegahlah suamimu agar dia tidak membunuh Ismail. Tunjukkan kasih sayangmu kepada Ismail. Kau ingat ketika kau melahirkan Ismail dulu, saat kau merasa sakit sesakit-sakitnya, ya. Andai kata waktu itu malaikat datang menawarkan pilihan kepadamu, hei Siti Hajar, bisa pilih satu di antara dua. Apakah engkau yang mati atau anakmu Ismail yang mati? Saya yakin andai kata pilihan itu diberikan kepadamu, kamu pasti akan menjawab, biar aku yang mati asal anakku yang hidup. Begitu besar rasa cintamu kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kedua-duanya. Bahkan sekarang Ismail sudah remaja. Kalau kau memang cinta kepada Ismail, selamatkan dia dari suamimu. Suamimu sedang merencanakan untuk membunuhnya. Apakah kau membiarkannya? Di mana rasa cintamu? Di mana kasih sayangmu? Kau ingat 9 bulan 10 hari ia kau kandung di dalam rahimmu, kemudian kau lahirkan dengan perjuangan yang antara hidup dan mati. Siti Hajar menjawab, aku milik Allah, suamiku milik Allah, Ismail milik Allah. Kalau sang pemilik yang memerintahkan, apa hakku untuk mempertahankannya? Iblis gagal menggoda Siti Hajar, tapi dia tidak putus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ibrahim dan Ismail sepakat melaksanakan perintah Allah yang datang lewat mimpi itu, pedang telah diasah dan tempat penyembelihan telah disediakan. Maka berangkatlah Ibrahim dan Ismail ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan dihadang oleh iblis. Hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam. Tidak kejam, kata Ibrahim. Kata iblis, hei Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak sendiri tak kejam? Saudara, diambil batu oleh Ibrahim, lalu dilempar iblis itu. Ingat, teladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ambil kerikil-kerikil keimananmu, lalu kau lempar iblis itu. Yang fokuslah kau melemparnya, ya, agar lemparan pertamamu merobohkan musuhmu yang terakhir. Kalau musuhmu yang terakhir sudah tak berdaya, yang lain tak perlu lagi kau khawatirkan. Saudara yang berbahagia, ketika Ibrahim dan Ismail sampai di tempat penyembelihan, ya, sebagaimana Allah firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah dibaringkan anaknya dan pisau telah diletakkan di lehernya, maka dari kedua pelipis matanya nyatalah kesabaran keduanya. Surat Al-Qasas ayat 113. Dalam firman Allah, surat lain Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, hei Ibrahim. Surat As-Saff
surat As-Saffat ayat 104. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, qad saddaqta ra'ya innaka zalika tajzil muhsinin. Ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat surat 37 ayat 105. Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ya, surat As-Saffat ayat 106. Wa fadainahu bizibin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Surat As-Saffat surat 37 ayat 107. Ya, saudara sidang Id umat Muhammad ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakkaraha lakum litukabbirulaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj ayat 37. Artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi takwa dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu semua. Kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, umat Muhammad pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkorban bukan karena ingin populer, bukan karena ingin dipuji orang, juga bukan karena perasaan tidak enak sama tetangga, tapi kita berkorban karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimah pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya upacara haji adalah merekonstruksi perjalanan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bukan saja bapak tauhid yang ditugaskan membersihkan rumah Tuhan dari kemusyrikan. Ibrahim adalah seorang manusia yang memilih untuk berangkat menuju Tuhan. Tuhan bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, fa aina tazhabun? Ya, artinya maka hendak kemanakah kamu pergi? Surat At-Takwir ayat 26. Nah, dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya, wa qala inni zahibun illa rabbi sayahdin, yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberiku petunjuk. Surat As-Saffat surat 37 ayat 99. Saudara yang berbahagia, Allah juga bertanya kepada jemaah haji, mau kemana kalian pergi hai jemaah haji? Mereka jemaah haji menjawab seperti kata Ibrahim alaihissalam, aku akan berangkat menuju Tuhan. Tentulah dia akan memberi petunjuk kepadaku seperti yang diberikan kepada petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita, tanpa peduli usia dan kesehatan, tanpa peduli kesibukan dan pekerjaan, mereka tinggalkan keluarga dan handai tulan, meninggalkan tanah air, berangkat menuju Tuhan. Begitulah ketika Tuhan memanggil kita, maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah dan tidak, aku tidak diciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Surat Az-Zariyat ya surat
ayat 56. Jemaah haji menjawab serentak dalam teriakan yang sama, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala puja dan anugerah hanya kepunyaan-Mu. Semua kerajaan tidak ada sekutu bagi-Mu. Sejak belasan tahun yang lalu, mereka telah menegaskan kesediaan mereka untuk berangkat menuju haji, untuk mengelilingi di sekitar rumah Tuhan. Teriakan itu keluar dari jutaan manusia. Jutaan jemaah haji bergema di bukit-bukit yang tandus, bergabung dalam kelengangan padang pasir yang gersang. Saudara-saudara kita di Arafah pada malam sebelum wukuf, mereka merebahkan diri di hadapan Tuhan. Seru sekalian alam, setiap orang merintih, "Ampuni aku di malam ini, di saat ini ya Allah. Semua yang pernah aku kerjakan, semua dosa-dosa yang Kau perintahkan aku, semua dosa-dosa yang kulakukan, semua kejelekan yang pernah aku rahasiakan, semua kedunguan yang pernah aku amalkan, yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan, yang aku tutupi atau yang aku tunjukkan, ampuni semua keburukan yang telah Engkau suruh malaikat yang mulia mencatatnya, mereka yang Engkau tugaskan untuk merekam segala ada padaku, yang mereka yang Engkau jadikan saksi-saksi bersama seluruh anggota tubuhku, dan Engkau sendiri mengawasi aku di belakang mereka." Pada waktu malam, mereka mengulangi rintihan itu. Di sela-sela sanjungan pujian mereka kepada Allah, bersama talbiyah rintihan para hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan itu naik ke langit, bergabung dengan tasbih para malaikat memikul arasy. Inilah syarat yang harus dipenuhi oleh semua yang ingin kembali kepada Tuhan. Berangkat menuju Tuhan harus dimulai dengan meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Seperti jemaah haji yang harus mandi sebelum mengenakan pakaian ihram, mereka yang berangkat menuju Tuhan harus membersihkan diri dari segala kenistaan. Kaum muslimin wal muslimah, jemaah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya bukan hanya ditujukan kepada jemaah haji, tapi panggilan itu juga ditunjukkan kepada kita semua. Mari kita berlari menuju Allah, mengikuti jalan Ibrahim alaihissalam. Kita semua harus mengikuti jemaah haji. Firman Allah, "Wattabi'i sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ikutilah jalan orang-orang yang akan kembali kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ya, surat Luqman, surat 31 ayat 15. Saatnya kita semua harus kembali kepada Allah dalam keadaan suka dan atau terpaksa. Ya, suatu saat Allah akan mengambil ubun-ubun kita, mengambil nyawa kita, dan memaksa kita untuk kembali kepadanya. Allah memanggil kita untuk sejak sekarang kembali kepadanya. Man ahabba liqa Allah ahabba lahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha lahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah, Allah akan senang menerimanya. Dan barang siapa yang tidak senang kembali kepada Allah, Allah tidak akan ridha menerimanya. Bukankah Tuhan bertanya kepada kita dengan redaksi, "Aina tazhabun?"
mau pergi kemana kamu? Ada yang jawab tidak jelas. Ada yang berkata, kita tidak tahu sedang pergi kemana. Kita mau pergi kemana sekarang? Apa tujuan kita dalam hidup ini? Apakah mengejar karir, kekayaan, kedudukan, kemasyhuran, atau hanya sekedar menghabiskan usia, atau juga hanya mengikuti zaman dan keadaan? Wahai saudaraku, mari kembalilah kepada Tuhan sekarang juga. Arahkan perahu kehidupanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti jemaah haji yang memilih untuk kembali kepada Tuhan secara sukarela sebelum kembali kepadanya secara terpaksa. Seharusnya kita sama seperti jemaah haji. Kita juga harus wukuf terlebih dahulu di Arafah. Di hadapan Allah, kita harus mulai perjalanan kembali kepadanya dari Arafah. Arafah artinya pengakuan. Akui dosa-dosamu, pengenalan, kenali dirimu. Ya, dari mana kamu, akan kemana kamu, dan sedang di mana kamu. Kenali Tuhanmu, merintihlah di hadapan Allah. Akui segala dosa yang kita lakukan. Akui selama ini kita melupakan Tuhan. Katakan terus terang kepadanya, ya, bahwa sudah lama hidup kita fokus untuk mengejar dunia, tapi kita diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Kita berlayar tanpa pedoman. Akuilah di hadapan Allah bahwa selama ini kita menjadi pengembara padang pasir yang tersesat. Berulang kali kita mengejar apa yang kita sangka sebagai tujuan hidup, tapi ternyata hanya fata morgana yang menipu. Kita sudah kelelahan. Mari kita berhenti sejenak di tengah padang pasir kehidupan untuk merenung. Mari kita mengadukan segala kelelahan dan kealpaan kita kepadanya. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita menduga bahwa kekayaan adalah tujuan hidup kita, sehingga untuk itu kita menghalalkan segala cara. Kita habiskan waktu untuk mengumpulkan kekayaan, tidak peduli halal ataupun haram. Jangankan yang subhat, yang haram saja dikejar sampai mendapat resiko masuk penjara sekalipun. Saudara yang berbahagia, ya, kita rampas milik orang lain, ya, atau kita hancurkan kehidupan orang lain, kita injak-injak hak orang yang lemah, semua demi kita berhenti sejenak. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita wukuf. Mari kita menangis. Tuhanku, telah lama aku mengabaikanmu. Aku telah salah mengambil jalan. Tubuhku sudah penuh dibalut lumpur yang busuk. Ampunilah aku ya Allah. Bawalah aku ke haribaanmu, sehingga aku dapat mempersembahkan semua kekayaan yang aku miliki untuk membesarkan asmamu. Bukankah kita juga pernah menyangka bahwa kedudukan, jabatan adalah target kejaran kita? Untuk itu kita tusuk teman seiring, kita bohongin teman yang pernah berjasa kepada kita, ya, dan kita mengorbankan persahabatan kita, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal kafirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengasihi kami dan mengampuni kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi.
Allahumma ya Allah, ampuni seburuk apapun akhlak kami, ampuni segala apapun masa lalu kami, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Wahai yang maha mendengar, ampuni orang tua kami, ampuni pula segala kezaliman kami kepada mereka. Andai kata kedurhakaan kami menjadi penyebab sulitnya hidup mereka, gelapnya kubur mereka, atau semakin menyempit lahat mereka, maka jadilah kami anak yang soleh, anak yang solehah, yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan kedua orang tua kami dunia wal akhirah. Allahumma ghafir lana waliwadaina warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, serta kasihanilah kami seperti mereka mengasihani kami. Allahumma ya Allah, semakan orang tua yang masih bergelimang dosa, selamatkan mereka yang belum Islam, berilah hidayah mereka yang tersesat, islahkan mereka yang bertengkar, damaikan hati mereka, pertemukan mereka yang merindu, satukan keinginan mereka dalam ridhamu, tumbuhkan rasa saling butuh di antara mereka, jadikan mereka orang yang pemaaf, yang tulus. Engkaulah penggenggam segalanya, balikkan hati mereka yang tertelungkup ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil ke sisimu, lapangkanlah hati mereka ya Allah. Mereka terangi kubur mereka ya Allah, ringankan hisab mereka ya Allah, jadikan mereka ahli-ahli surga ya Allah. Golongkan kami menjadi anak yang membalas budi. Allahumma ya Allah, selamatkan seluruh keluarga kami ya Allah. Jangan biarkan mereka menjadi sumber bencana. Beri hidayah mereka yang belum mengenalmu ya Allah. Jangan biarkan keluarga kami bercerai-berai, hina di dunia, hina di akhirat. Allahumma ya Allah, jadikan rumah kami surga bagi penghuninya, hingga kami mendapati surgamu di akhirat kelak. Turunkan islah ke dalamnya, islah, damai ya Allah, damai dan damai. Damai antara adik dan kakak, damai antara anak dan orang tua, damai antara menantu dan mertua, damai antara suami dan istri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Saudaraku yang tercinta, ayat-ayat maupun hadis yang saya sampaikan di dalam khutbah ini bisa Anda temukan di dalam kitab Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufaris, kitab hadis, kitab Al-Quran yang dilengkapi dengan indeks maupun hadis. Jadi saudara kalau mau mencari tentang ayat apa saja di dalam Al-Quran, ada indeksnya. Indeks itu diambil dari arti ayat ya. Misalnya kalau satu ayat menjelaskan tentang 4 hal misalnya, keempat hal itu dipenggal-penggal lalu disusun secara abjad, kemudian dimasukkan ke dalam indeks ya. Saudara mau bicara tentang apa, misalnya tentang surga, buka indeks yang dioleh dengan huruf dengan surga S. Nah, buka S, nanti di situ Anda temukan ayat-ayat tentang surga banyak sekali. Nah, surga seperti apa? Nanti ya Anda pilih. Ya, misalnya surga tentang ya surga surga Firdaus misalnya ya. Di situ ada perintahnya, lihat surat sekian, ayat sekian ya. Atau
Begitu itu kalau Al-Quran. Kalau hadis ya juga seperti itu. Hadis juga dilengkapi dengan indeks ya. Dan tetapi ada dua sebetulnya hadis. Ada hadis yang 7 jilid dan ada juga hadis yang 2 jilid. Yang judul kedua ini, yang kedua itu judulnya Indeks Hadis dan Syarah. Ya, sebanyak 1800 hadis, 1885 hadis, ya. Itu juga sama ada indeksnya. Seperti tadi, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Nah, man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa, maaf saya salah, man ahabba, man ahabba liqa Allah ahabba lahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha lahu liqa'ahu. Artinya barang siapa yang senang kembali kepada Allah, maka Allah akan senang menerimanya. Ya, barang siapa yang tidak senang kembali kepada Allah, maka Allah tidak akan ridho menerimanya. Kalau Allah tidak ridho menerimanya, tempatnya pasti di neraka. Tapi bagi Allah, orang yang senang kembali kepada Allah, Allah pasti menempatkan dia di surga. Ya, Anda bisa lihat ya ayat tentang cinta Allah, ya, kembali, atau bisa kata kembali, dika bisa dicari kembali atau juga bisa dicari senang gitu ya. Jadi sangat mudah mencarinya ya. Nah, mudah-mudahan ya wariskan ini kepada anak-anak kita ya. Kalau harta yang kita sangat begitu banyak belum tentu akan mengantarkan mereka ke surga, tapi insya Allah kalau kita wariskan sehingga anak-anak kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis itu sebagai jalan hidup mereka, sebagai way of life, ya, tuntunan hidup mereka, ya, apapun persoalan mereka, mereka buka di Al-Quran apa solusinya menurut Al-Quran, karena dengan mudah mencarinya. Dia anak-anak kita pasti sudah biasa mencari, ya, mencari indeks ya, itu sudah terbiasa. Mencari kamus itu sudah biasa. Nah, sama dengan itu mencarinya ya. Dan apa yang misalnya kita cari, nah lalu ikuti perintah di dalamnya. Begitu juga dengan hadis ya. Apa pesan Rasulullah untuk kita? Karena sesungguhnya Al-Quran yang perintahkan, As-Sunnah yang menjelaskan, Al-Hadis yang menjelaskan. Nah, kalau kedua-dua ini, insya Allah itulah jalan hidup kita ya. Itulah insya Allah, semoga ya anak keturunan kita menjadi aset bagi kita, dan kita jadikan aset untuk mereka, yaitu kitab Mausu'ah Al-Hadis wa Mu'jam sebanyak 9 jilid yang infaknya 1.750.000 rupiah. Bisa dicicil 3 kali, bisa dicicil 3 kali ya. Dan nanti itu di luar ongkos kirim. Maaf, karena beratnya itu 11 kilo saudara ya, 11 kilo ya. Kalau di rumah Anda ada kitab Mausu'ah Al-Hadis, ini menunjukkan bahwa kita memang orang yang senantiasa sadar bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Kita persiapkan anak-anak kita ya untuk tuntunan bagi mereka. Bukan hanya untuk mereka, tetapi tentu utama untuk kita. Ya, apa persoalan kita buka di situ. Dia berkata sangat mudah sekali. Ya, barangkali saya tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa ini adalah kitab pertama di dunia. Ya, baik Al-Quran maupun hadis yang dilengkapi dengan indeks. Kalau hadis lengkapi dengan syarah itu sudah sangat banyak, tapi rasanya kalau hadis ya baru ini. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk meraih keuntungan yang besar ini. Ya, kita hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, untuk itu saudara, Anda bisa ya memesan lewat
telepon 08 23 1 2 3 4 5 1 2 5 atau 08 7 7 7 6 6 6 5151 atau juga bisa langsung kepada saya Buya Alvis Caniago sebagai penulis kitab ini ya, yaitu 0812 91 63675 atau lihat ya di bawah teks di bawah ini. Terima kasih. Saya Buya Alvis Caniago ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.